Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kerja Cerita. Di sini saya akan menyajikan cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Kali ini saya akan menceritakan seorang penyewa yang tidak menjaga rumah sewaannya. Waduh. Kalau kita ketemu penyewa yang bersih sih enak, tapi kalau kita ketemu dengan penyewa yang kotor, waduh, kita sendiri yang pusing ya. Oke, langsung. Kisah penyewa tidak menjaga rumah dengan baik selama mengontrak bukan hal yang baru di zaman sekarang. Sudah banyak kasus ketika awal masuk rumah tampak bagus, namun ketika sudah ditinggalkan keadaannya seperti kapal pecah. Wow, kapal pecah. Ini sangat-sangat jorok. Kalau sudah seperti kapal pecah itu jorok. Kalau kita mendapatkan penyewa yang rajin, bersih, kita juga senang. Tapi kalau kita mendapatkan penyewa yang jorok, sangat-sangat jorok, ya, sangat jorok sekali, waduh, kita juga tidak senang melihatnya ya. Apalagi kalau dia menyewakannya lagi, ingin bertambah bulan atau bertambah tahun lagi, mungkin kalau saya sebagai pemilik rumah, saya tidak akan menyewakan rumah saya tersebut. Tapi kalau penyewanya rajin, baik, dan lain dan bersih segala macam, ya mungkin saya akan menyewakan rumah saya kembali. Oke. Jadi kalau sudah namanya kapal pecah itu sangat-sangat kotor dan jorok. Oke, kita lanjut. Sama seperti kisah pemilik sebuah rumah di Inggris ini. Dia pusing 7 keliling ketika mendapatkan rumahnya berubah 380 derajat setelah dikontrakan kepada penyewa dari neraka. Waduh, sebutan penyewa jorok ini disebut dengan penyewa dari neraka. Memang, apalagi rumahnya, nanti saya akan kasih gambarannya. Pokoknya mantep, sangat-sangat jorok penyewanya. Oke. Pemilik rumah bernama Ian menceritakan keadaan rumahnya di Inggris ibarat kapal pecah katanya. Dia terpaksa menyewa cleaning service profesional untuk melakukan kerja pembersihan. Pembeli rumah aja sampai menyewa cleaning service ya, saking tidak bisa tergendalinya rumah, saking kotornya dan joroknya rumah. Makanya sampai nyewa tuh cleaning service, bukannya untung malah rugi sebenarnya kan. Keadaan rumahnya terlalu kotor dan menjijikan. Tisu toilet penuh dengan bekas kotoran manusia dibuang merata di sembarang tempat. Waduh, udah kayak apa ya? Kotoran manusia sampai belepotan itu gimana itu ceritanya tuh, saking joroknya nih manusianya ya. Betah banget ya sama keadaan rumah kotor kayak gitu, apalagi sampai berserakan tuh kotoran manusia, ya Allah. Katanya Ian, penyewa dari neraka, tinggal di rumah sejak 2 tahun lalu. Tidak hanya mengotori rumahnya, penyewa tersebut bahkan tidak membayar uang kontrakan. Astagfirullah. Hingga tertunggak selama 6 bulan. Sudah dikotorin pula rumahnya kan. Nunggak juga bayarannya selama 6 bulan. Sudah lengkap lah dia kan. Mungkin penyewa rumah ini apa ya? Mungkin penyewa rumah ini trauma untuk menyewakan rumahnya kembali kalau seperti ini. Jadi mungkin dia lebih selektif lagi kalau ada yang menyewa rumah dia lebih selektif lagi. Orang ini bersih atau tidak, bersih atau kotor, atau penyewa dari neraka kan gitu. Aduh. Lebih menjijikan lagi, cleaning service yang disewakan menemukan bekas air kencing di hampir semua ruangan. Kok udah kayak kucing ya? Ngencing sembarangan, buang air besar sembarang, itu nggak masuk otak itu. Saking joroknya lah ya. Kotoran manusia berserakan, kencingnya juga berserakan, udah kayak sampai yang punya rumah aja menyewa cleaning service tuh. Termasuk di atas karpet dan belakang kabinet televisi.
Wah, ini karpet aja dikencingin ya. Aduh, persis, waduh. Dan belakang kabinet televisi, ya Allah, dia sambil kencing berdiri. Astagfirullahaladzim. Ini parah nih penyewaannya, asli. Mereka jadikan salah satu kamar di rumah tersebut sebagai tempat khusus untuk membuang kotoran dan tong sampah, kata Ian dengan kesal. Ya gimana nggak kesal coba Ian ya. Rumahnya itu bersih, bagus, rapi. Begitu disewakan, ya ampun, kotor banget, jorok. Ya, bersih bagian dari iman, sebagian dari eman. Tapi kalau udah kotor itu udah teman dengan setan, betul. Jadi penyewa itu penyewa neraka itu kan. Aduh, ini parah nih penyewa ini. Kalau bisa dipoto itu tukang sewanya kan, masukin tuh. Biar nggak ada yang lagi mau kan untuk nyewain rumahnya kan. Ini kacau. Tidak hanya pada tisu toilet, kotoran manusia juga terlihat menempel di dinding. Kotoran manusia nempel di dinding, udah kayak cicak. Juga terlihat menempel di dinding beberapa ruangan rumah tersebut. Aduh, asli udah kayak cicak. Parah. Aduh, ini jelas yang punya rumah ini kesel sambil ketawa. Ini manusia apa kucing lah ya. Aduh, kucing aja kadang gak segitunya ya. Kadang kucing juga ngerti ya. Dia kalau misalkan apa namanya ngotorin juga, dia cari-cari tempatnya kayak tanah lalu ditutupin dengan pasir. Nah ini manusia kok nggak ngelebihin. Jadi satu rumah itu, satu ruangan itu, kamar tidur itu dijadikan tempat toilet, tempat dia kencing, tempat dia berak mungkin di situ. Aduh, tempat dia BAB. Aduh. Ia mengatakan cleaning service mengeluarkan lebih dari 60 kantong plastik. Astagfirullah. Berisi sampah dan kotoran dari satu ruangan saja. Ia mengalami kerugian besar. Ya iyalah, besar. Nyewa cleaning service untuk bersihin rumahnya kan. Hanya karena pembersihan, nah kan, karena pembersihan di rumahnya. Beruntung tidak ada kerusakan besar, namun beberapa barang rumah tangganya rusak dan hilang. Aduh. Jadi gini sob, udah yang ngontrak yang nyewa itu jorok, ya kan. Habis itu apa bayarannya tuh nggak 6 bulan, ya kan. Dan gitu barangnya juga ada yang hilang. Ini parah nih penyewa ini. Pantesan disebut penyewa dari neraka ini seperti ini. Udah gitu nggak nanggung-nanggung, satu ruangan kamar itu hanya untuk kotoran sama buang air kecil. Astaga, wah, buang air besar sama buang air kecil, coba satu ruangan. Ini gila ini ya. Gue jengatin dulu topinya. Nah, sampai mengalami kerugian besarnya gimana ya, besar. Akibat kejadian tersebut, ia mengaku terpaksa menunda mengontrakkan rumah kepada penyewa baru. Bahkan setelah sesi pembersihan selesai. Pas buka, sampah semua kan. Aduh, jadi tunda dulu ya Pak ya. Tunda dulu. Saya bersih-bersihin dulu rumah ini kan. Asli penyewa dari neraka, mantap. Jadi gini, sob, kalau ya, ini bagi orang yang belum punya rumah, kalau seandainya kalian menyewa, sebaiknya kalian itu menjaga kebersihan lah, ya kan? Biar yang pemilik rumah juga seneng. Kalau kotor seperti itu kalian kalau kotor seperti itu emang kalian betah gitu kan. Apalagi berdampingan dengan BAB sama BHK.
buang air besar dengan buang air kecil, apa kalian betah gitu? Itu nggak sehat, so, ya kan? Itu nggak sehat. Kalau rumah yang kalian tempati, ya kan, rumah sewa yang kalian tempati saat ini bersih, itu keuntungan bagi kalian semua, ya kan? Kalian bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih bahagia, lebih harmonis. Tapi kalau kalian menyewa, setelah itu kalian kotori, itu tidak bagus juga untuk kesehatan kalian juga. Dan kasihan rumah pemilik sewa itu, bukannya untung malah rugi, malah seperti menyewa cleaning service, bahkan ini lebih buruk ya. Bahkan satu ruangan dijadikan tempat buang air besar dan buang air kecil. Ini sungguh-sungguh keterlaluan ini. Udah gitu bukan lagi dia menyewa, bukan lagi dia menyewa udah gitu kotorin, tapi dia juga menunggak 6 bulan. Setelah itu barang-barang yang ada di dalam rumah juga hilang. Ini sungguh keterlaluan. Ini pasti disengaja. Ini disengaja. Jadi menurut saya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kotor itu temannya iblis, ya kan? Temannya setan. Setan, iblis itu suka dengan yang tempatnya kotor-kotor. Jadi ingat, hiduplah bersih agar kalian sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.